Nama Eni Widyastuti, profesi pelaku UMKM. Eni memiliki usaha toko baju batik di Tamrin City, Jakarta Pusat. Akibat wabah COVID-19, ia terpaksa menutup toko bajunya itu. Sekarang bisnisnya lesu berat, tapi utangnya di bank tetap harus dibayar. Sebagai debitur KUR atau kredit usaha rakyat, Eni masih punya cicilan yang harus dilunasinya dalam 2 tahun mendatang. Beruntung Eni mendapat relaksasi dari Bank Negara Indonesia atau BNI. Kalau dari perbankan saya dapat relaksasi itu aja, tapi dapat relaksasi kredit KUR. Jadi ada penangguhan pembayaran selama 6 bulan. Jadi saya tidak membayar apapun selama 6 bulan itu. Tapi kalau untuk bantuan berupa yang lain belum pernah menerima. Program restrukturisasi kredit membuat Eni sedikit bernafas lega, sebab cicilan kreditnya ditangguhkan. Kita pemberitahuannya itu lewat email. Kita ditelepon dari pihak bank, ditawarkan untuk mau mengajukan surat relaksasi untuk KUR itu apa enggak gitu. Saya mengajukan surat relaksasinya itu di bulan April. Insentif lain yang diterima Eni adalah penghapusan PPH atau pajak penghasilan final UMKM. Sejak Maret lalu, Eni tidak harus membayar PPH final UMKM. Jadi bayar pajaknya itu kayak bulanan gitu kan Mbak, ya itu. Jadi kalau omsetnya lagi nol berarti saya tidak membayar. Bukan tidak membayar pajak, tapi kan tidak ada yang dibayarkan untuk pajak. Selama 3 bulan lebih. Evi Yulianti juga terpukul COVID-19. Pelaku UMKM ini memiliki 3 cabang warung makan di sekitar Tangerang Selatan. Omset otomatis bukan lagi turun seperti di tangga gitu ya, istilahnya langsung meluncur, terjun bebas gitu. Nah, kita sampai kehilangan waktu Maret itu sekitar hanya dapat 10% dari biasanya kita menerima. Selanjutnya di bulan berikutnya hanya naik kisaran total hanya sampai di 30% omset dari biasanya. Untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, pemerintah mengeluarkan skema bantuan, mulai dari subsidi bunga kredit usaha rakyat, insentif pajak, restrukturisasi pinjaman, penjaminan kredit modal kerja baru, hingga bantuan langsung berupa hibah. Stimulus untuk UMKM ini adalah bagian dari program pemulihan ekonomi nasional yang diluncurkan pemerintahan Joko Widodo. Khususnya untuk UMKM totalnya 123,46 triliun, itu terdiri pada 6 besar, ya. 6 skema besar, diantaranya adalah bantuan pembiayaan, ya, dengan proses dan juga biaya bunga yang rendah. Tapi dari 6 skema tadi, Evi Yulianti baru mendapat insentif pajak penghasilan atau PPH final UMKM. Yang paling terasa itu bantuan tuh hanya dari pajak ya, maksudnya tuh kita tidak usah membayar pajak mulai dari bulan April sampai September. Saat ini pelaku UMKM seperti Eni Widyastuti dan Evi Yulianti sebenarnya lebih membutuhkan bantuan berupa modal kerja untuk menjalankan usaha mereka. Tapi ini dia soalnya. 2 pelaku UMKM yang tempat usahanya di ibu kota dan dekat Jakarta itu mengaku tidak tahu jika pemerintah telah mengucurkan kredit modal kerja baru. Jadi kalau ada regulasi dari pemerintah seperti itu tidak pernah tahu dan belum ada dan belum sampai. Caranya dan itunya saya belum paham gitu kan, mungkin karena saya belum tahu sosialisasinya. Evi Yulianti menyayangkan sosialisasi mengenai program PEN ini tidak sampai ke dirinya. Padahal Evi merupakan anggota UMKM binaan Kementerian Koperasi dan UKM. Kami itu sebenarnya bisa dihubungi gitu loh, maksudnya bisa diberitahu, bisa disosialisasi gitu loh. Nah, hanya mungkin entah kendalanya di mana, kami tidak tahu. Tapi meskipun ada skema kredit modal kerja baru, Eni mengaku takut mengambilnya.
Sebab Eni khawatir tidak sanggup membayar cicilan jika mengajukan kredit baru. Saya pribadi di kondisi seperti ini, saya tidak akan melakukan pinjaman. Saya takut gitu. Takut dalam artian saya malah justru semakin terjerumus gitu kan. Hingga 27 Juli atau 6 mingguan setelah Presiden Joko Widodo marah kepada para menterinya, serapan dana PEN untuk UMKM masih saja seret. Bayangkan, cuma 9,7% dari total dana PEN untuk UMKM yang terserap. Karena memang dana ini tidak bisa diberikan begitu saja selain yang bersangkutannya mengajukan. Jadi kalau masyarakatnya tidak mengajukan, memang susah dicairkan begitu. Itu satu. Tapi kedua, kita memang terus melakukan analisis. Kita membahas tentang kemungkinan skema-skema yang lain ya, untuk pengembangan program PEN ini agar memang sesuai dengan kebutuhan dan prosesnya bisa membantu masyarakat mengaksesnya lebih cepat. Selain lewat bank, pemerintah melibatkan perusahaan plat merah, PT Jamkrindo dan Askrindo dalam penyaluran stimulus penjaminan kredit modal kerja. Tapi menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, belum ada serapan kredit modal kerja baru yang masuk melalui perusahaan penjaminan. Data tadi berbeda dengan yang dicatat Jamkrindo. Per 24 Juli, Jamkrindo mengklaim sudah menjaminkan 100 miliar rupiah kepada nasabah pelaku UMKM. Sampai dengan hari ini, dan jujur ini jalan kira-kira minggu kedua, untuk yang conditional automatic average semuanya masuk. Untuk yang case by case semuanya masuk dan dianalisa, tetapi rasanya belum, karena bank pun sewaktu melakukan perjanjian kerjasama, mereka sudah sangat clear apa syarat yang harus dipenuhi secara administratif kepada penjamin. Sampai dengan tadi pagi kita sudah melakukan penjaminan kira-kira sampai dengan jumlah 100 miliar, assume katakan bahwa itu average katakan 400-500 juta, artinya ya mungkin 250 sampai 400 nasabah ya. Menurut Jamkrindo, mayoritas pelaku UMKM yang mengajukan penjaminan kredit modal kerja berasal dari sektor perdagangan. Agar kredit modal kerja cepat terserap, Randi Anto mengatakan perbankan sebaiknya menerapkan taktik jemput bola. Bahwa kita menyampaikan kepada mereka dan kemudian kalau istilahnya tadi adalah jemput bola, karena juga tidak semua UMKM itu daily atau rutin mengikuti perkembangan atau mengikuti berita. Jamkrindo termasuk cabang-cabang kami 59 cabang juga menyampaikan ke UMKM di daerah bahwa kalau mereka perlu mereka bisa datang ke bank. Dalam program PEN untuk UMKM, pemerintah menganggarkan 5 triliun rupiah untuk Jamkrindo dan Askrindo sebagai imbal jasa penjaminan. Tapi sampai saat ini, Jamkrindo masih dalam tahap menghitung penyerapan dana imbal jasa penjaminan. Ini perkampungan industri kecil Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di sini ada 691 industri kecil yang terdampak COVID-19. Salah satunya Evan Rahmat. Dalam 4 bulan terakhir, usaha Evan yang bergerak dalam pembuatan tas sepi orderan. Alhasil, omsetnya anjlok 50%. Di masa sulit seperti ini, Evan mencoba bertahan. Dibantu 6 pekerjanya, usahanya berputar lagi, meski orderan yang masuk belum seberapa. Kemarin kan, ya karena kita masih punya ada tabungan lah sama beberapa simpanan seperti emas. Ya itu yang paling saya jualin dulu. Pihak-pihak bank juga udah menghubungi untuk relaksasi yang kredit mikro. Udah keringanan sekarang sampai akhir tahun 2021 baru pembayaran lagi cicilan bank. Lewat program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, pemerintah mengalokasikan lebih dari 123 triliun rupiah untuk UMKM. Tapi Evan yang lokasi usahanya di kawasan industri kecil mengaku tidak tahu informasi menyangkut PEN. Yang Evan tahu, justru koperasi di lingkungannya yang menawarkan kredit bagi pelaku UMKM yang terpukul COVID-19. Saya masih belum berani karena kondisinya masih belum benar-benar stabil gitu loh. Kalau kita ambil bantuan itu, kan namanya harus membayar juga, kan mengganti.
Dengan situasi masih begini ya, lebih baik kita tahan-tahan dulu gitu loh. Tak heran jika Evan tidak tahu tentang program PEN. Lah wong pembina usaha kawasan ini saja mengaku minim informasi soal stimulus UMKM dalam program PEN. Padahal, Perkampungan Industri Kecil Pulau Gadung berada di bawah naungan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta. Kami selaku pengelola akan selalu berusaha untuk mensosialisasikan program-program pemerintah pusat maupun daerah. Untuk bantuan pemulihan UMKM di kawasan ini adalah bantuan berupa modal. Para pelaku UMKM di Pujasera Blok S Jakarta Selatan ini juga berada di bawah binaan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta. Sebelum pandemi, perputaran uang di salah satu pusat kuliner favorit di Jakarta Selatan ini mencapai lebih dari 30 juta rupiah. Sekarang, uang berputar separuhnya saja sudah lumayan. Mari kita cek, apakah pelaku UMKM di sini tahu soal stimulus program PEN yang dialokasikan untuk pelaku usaha kecil seperti mereka. Mas, pernah dengar nggak sih soal bantuan pemerintah dalam program PEN atau pemulihan ekonomi nasional? Belum ada, Mbak. Selama ini kita belum ada dengar dari ataupun dari pihak pemerintah. Kita datang kemari untuk menjelaskan itu belum pernah ada. Muhammad Hussein, wakil pengurus UMKM Blok S, mengaku para pelaku UMKM di kawasan ini belum pernah mendapat sosialisasi menyangkut stimulus untuk UMKM. Bahkan, Hussein mengaku hingga saat ini ia masih membayar pajak penghasilan atau PPh final UMKM. Kalau bantuannya nggak ada, Mbak. Jadi Bapak maksudnya tetap bayar pajak ya selama pandemi ini? Iya. Pajak di UMKM? Iya. Emang per bulannya nggak usah sih, Mbak, cuman nggak sampai 100.000 dan auto debit ya. Seperti pelaku UMKM lainnya, menurut Hussein, pelaku UMKM di Blok S juga membutuhkan modal kerja untuk menggerakkan usaha mereka. Ya sebetulnya sih dibilang butuh sih, Mbak. Kalau kayak sekarang kan buat makan aja siapa beli buat modal usaha, Mbak. Narasumber kami dari Evi, Eni, Evan hingga pelaku UMKM di kawasan Blok S mengatakan bahwa informasi menyangkut stimulus untuk UMKM belum sampai kepada mereka. Ini menegaskan ada masalah dengan sosialisasi. Belum lagi masalah yang dipaparkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI ini. Menurut saya harus segera difikskan gitu loh, data sasaran penerimanya itu apa, parameternya kan, apakah dari pekerjanya, banyaknya pekerjanya, atau misalnya dari omsetnya atau dari apanya, ini kan harus di-clearkan sehingga tidak terjadi informasi juga di lapangan gitu. Masalah lainnya yang menghambat penyerapan dana PEN di sektor UMKM berhubungan dengan kesiapan pasar dalam menyerap produk UMKM. Dalam hukum besi ekonomi, inilah yang disebut hukum permintaan dan penawaran. Dari sisi program PEN ini juga harus melihat dari sisi keterbatasan permintaannya. Untuk itu butuh ada pendampingan, gitu ya, supaya bisa satu ya dari sisi produknya cocok dengan minat konsumen, ya, apalagi mungkin minat konsumennya juga bergeser pada saat ada wabah, ada PSBB, atau new normal pada saat sekarang. Lalu yang kedua juga dari sisi distribusi, ya, mungkin dari distribusi itu terhambat ya dari desa, mungkin UMKM yang ada di desa atau di daerah ke kota-kota atau daerah di mana yang demand-nya besar. Stimulus ekonomi bukan program baru. Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan program ini sejak akhir Maret lalu. Artinya sudah 4 bulan. Tapi mengapa sih penyerapan atau penyaluran dana stimulus untuk UMKM begitu seret? Apa yang salah? Kalau saya coba amati ada 3 kendala yang tampaknya menjadi penghambat ya. Satu memang jujur saja lah ada prosedur birokrasi yang memang harus dilalui oleh instansi, oleh kementerian, oleh lembaga yang memang berkompeten di situ. Saya kira mungkin ini tidak terlepas daripada kehati-hatian dan juga prosedur agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Kemudian ada persoalan sosialisasi tadi. Masyarakat belum sepenuhnya paham. Kita berharap pemerintah daerah
itu bisa membantu kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Ketiga, ini permasalahan yang jujur saja bisa kita pikirkan bersama karena tidak semuanya ada di persoalan-persoalan teknis itu, tetapi ada di luar, misalnya masalah pasar. Jadi kalaupun dana itu sudah tersalur ke masyarakat dan masyarakat melakukan produksi, pertanyaannya barangnya itu dijual kemana? Ini persoalan karena pasar baik ekspor maupun juga pasar dalam negeri kan masih belum cukup terbuka. Sebetulnya sudah mulailah pinjaman baru dengan menggunakan skema itu. Tetapi kemungkinan besar juga bank pelaksana belum membuat klaim kepada kita untuk dikeluarkannya subsidi bunga. Harus segera diatasi oleh komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat. Saya ingatkan, kalau masalahnya ada di regulasi, di administrasi, segera dilihat betul. Kalau memang regulasi, ya revisi regulasi itu agar ada percepatan. Lakukan shortcut, lakukan perbaikan, dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral, ego daerah. Entah harus berapa kali lagi Presiden Joko Widodo perlu bicara keras kepada para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. Yang baru saja Anda dengar adalah pernyataan Presiden dalam rapat terbatas dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Permintaan Presiden jelas, yaitu percepatan penyerapan program PEN. Kementerian teknis seperti Kementerian Koperasi dan UKM punya pekerjaan rumah soal ini. Saat ini, kementerian yang dinakodai Teten Mas Duki ini sedang mencari skema penyaluran dana PEN yang dapat mempermudah pelaku UMKM mendapatkan stimulus. Itulah yang kemarin kita pikirkan pada rakor bidang perekonomian tentang kemungkinan adanya skema yang lain, yaitu beli produk rakyat gitu. Baik melalui APBN maupun juga dana-dana non APBN agar pasar terbuka dan terjadi sebuah semangat baru, terjadi sebuah optimisme baru. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah menyalurkan dana PEN ke UMKM dengan cepat dan tepat sasaran. Jangan-jangan memang belum disalurkan gitu loh, dananya masih standby, proseduralnya kan, nah kan prosedural ini kan yang perlu disampaikan. Lalu jaringannya seperti apa, datanya seperti apa, ini kan perlu di-clearkan lagi gitu, jangan sampai sasarannya kurang tepat dan juga dilaksanakan dengan metodologi yang kurang pas di situasi yang kurang pas juga. Jadi hal-hal seperti ini ya harus difikirkan secara lebih detail. Untuk itu, menurut KOR Indonesia, sosialisasi berbasis pendataan UMKM menjadi hal penting dalam proses penyaluran stimulus pada kalangan UMKM. Satu, dari sisi UMKM-nya sendiri kan itu butuh didata dengan baik, mana UMKM ini dari sisi karakteristiknya yang dia sebetulnya visible dan tidak, yang bankable dan tidak, bagaimana mengkampanyekan atau menginformasikan stimulus ini kepada masyarakat, kepada UMKM. Selain itu, mekanisme penyaluran stimulus pada UMKM harus diperjelas. Nanti mesti dilihat lagi dari anggaran yang sudah ada, apakah sudah dipikirkan anggaran untuk dan mekanisme, ya bukan hanya anggarannya saja, tapi mekanisme implementasi untuk sosialisasi daripada stimulus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sistem penjaminan, ya, oleh lembaga, apakah sudah mencukupi atau tidak. Yang ketiga, stimulus untuk pendampingan. Di saat penyerapan dana stimulus kepada UMKM masih seret, pada 24 Juli lalu, Presiden Jokowi membagikan bantuan langsung untuk modal kerja dalam bentuk dana hibah. Bantuan ini berupa uang senilai 2,4 juta rupiah untuk setiap pelaku UMKM. Sasaran yang ditarget mencapai 12 juta orang. Bantuan ini diberikan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB yang berada
di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Menurut Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal, bantuan langsung seperti ini dapat meringankan para UMKM. Tapi, lagi-lagi KOR Indonesia mengingatkan agar pemerintah menjamin penyaluran dana tadi tepat sasaran. Ini sebetulnya hibah untuk mereka supaya bisa bertahan dulu. Gitu. Nah, jadi ini memang dibutuhkan. Nah, hanya saja itu tadi permasalahannya sama. Kalau sosialisasinya tidak merata, ini lagi-lagi hanya sebagian kecil daripada UMKM yang menerima. Dan bisa jadi UMKM yang memang hanya dekat dengan sumber informasi saja ya yang bisa menerima ini. Puluhan juta orang di negeri kita berstatus sebagai UMKM. Mereka selama ini menjadi pelaku ekonomi yang tahan krisis. Tapi sekarang, UMKM merupakan sektor yang paling menderita. UMKM ini sebagaimana kita tahu punya dampak yang punya kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian. Dari sisi penyediaan lapangan kerja, UMKM kontribusinya sampai 97 sampai 98%. Nah, adapun kontribusinya terhadap perekonomian produk domestik bruto lebih daripada 60%. Nah, ini dampaknya tentu saja akan besar. Satu, terhadap upaya untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi kita, ya. Lalu yang kedua, dalam upaya untuk menyempitkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Komitmen pemerintah dalam bentuk gerojokan dana hingga ratusan triliun rupiah begitu kuat untuk memulihkan ekonomi dalam negeri. Bahkan, otoritas moneter yaitu Bank Indonesia mendukung penuh aspek pembiayaannya. Yang sekarang ditunggu-tunggu terutama oleh pelaku UMKM adalah langkah agresif dan tidak biasa dari pemerintah dalam menyalurkan dana PEN. Untuk para menteri dan pihak terkait lainnya, dengarlah baik-baik pernyataan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet di Istana Negara 18 Juni berikut ini. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya.